Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang berjudul Geopolitik. Sebelum kepada pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Jildan dengan NPM 2234041137 sebagai moderator. Lalu teman-teman saya, silakan. Saya Azril Arilian dengan NPM 2234041133. Saya Rian Herdiansa, NPM 2234041117. Saya Dina Putri Fitri dengan NPM 23404138. Saya Jani Tresta Widya, NPM 135. Saya Virgi Clarissa Nugraha, NPM 136. Oke, langsung saja kepada pemaparan materi mengenai geopolitik. Next. Apa itu geopolitik? Secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi, termasuk ruang atau wilayah atau geografi, yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu, politik berasal dari kata politeia. Politeia berasal dari kata polis yang berarti kota atau negara, atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti kebijakan atau urusan, yang bermakna kepentingan umum warga negara atau bangsa. Jadi, politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Selanjutnya kepada teman saya, silakan. Kemudian ada unsur-unsur geopolitik. Yang pertama ada ruang atau wilayah. Ruang merupakan dinamika politik dan militer, dan disebut juga kombinasi ruang dan ketakutan. Realitinya, kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang. Unsur ruang terbagi menjadi dua, yaitu boundary atau batas wilayah antara dua negara berupa perbukitan, pegunungan, jalan raya, atau patok kayu yang sengaja dibuat untuk membatasi antara dua negara. Kemudian ada frontliner, merupakan batas imajiner atau batas asimilasi dari dua negara. Batas frontliner yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari sebarang boundary dapat berawal dari budaya, ekonomi, sosial, agama, dan dapat berubah tergantung dari kuatnya pengaruh antar kekuatan asli dengan kekuatan asing di berbagai boundary. Next. Kemudian, kelewat. Kemudian yang kedua ada politik kekuatan yang mencakup politik, ekonomi, dan militer. Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan salah satu konsep geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional. Kemudian ada pertahanan dan keamanan, melainkan konsep strategis. Konsep pertahanan dan keamanan di sini diutamakan adalah konsep ketahanan nasional atau TANAS dalam upaya menjaga keamanan negara dan bangsa.
Semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar, baik secara fisik maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, pemikiran para ahli tentang geopolitik. Yang pertama ada Friedrich Rezel melalui karyanya yang berjudul Political Geography. Rezel melahirkan teori ruang di mana bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang meluas karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Yang kedua ada Rudolf Zelen melalui karyanya yang berjudul Geografi Politika yang melahirkan teori kekuatan, menyatakan bahwa negara adalah suatu politik yang menyeluruh serta sebagai suatu biologis yang memiliki intelektualitas. Yang terakhir ada Kari Haushofer yang melahirkan teori pan-regional. Teori ini menyatakan bahwa menjadi jaya bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia yang dibagi bagi atas tempat kawasan benua. Pan Amerika, Pan Asia, Pan Rusia, India, Pan Eropa, Afrika, dan masing-masing dipimpin satu bangsa. Perkembangan konsep geopolitik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama periode Perang Dunia II, yang kedua periode masa Perang II, yang ketiga periode pasca Perang Dunia II. Periode masa Perang Dunia II. Konsep geopolitik dari pemikiran Friedrich Ratzel yang menyatakan bahwa negara mirip organisme atau makhluk hidup. Ratzel memandang dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditepati oleh kelompok masyarakat, bangsa, atau politik yang terkait oleh hukum alam. Jika bangsa dan negara ini tetap eksis dan berkembang, maka harus diperlakukan hukum ekspansi atau pemekaran wilayah. Pada masa ini, pendapat Ratzel dan Jelen dikembangkan oleh Haushofer di samping berisi pemahaman ekspansionisme, juga mengandung ajaran rasialisme yang menyatakan bahwa ras Jerman atau ras Arya adalah ras yang paling unggul dan dapat menguasai dunia. Pokok-pokok pemikiran dari Haushofer adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul atau berkualitas yang dapat bertahan dan berkembang atau menjurus pada rasialisme. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dengan menguasai Eropa atau dikuasai oleh Jerman, Afrika, dan Asia Barat atau dikuasai oleh Italia. Sementara Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur Raya. Pada periode ini, setelah Italia, Jerman kalah dalam Perang Dunia II atas pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat, teori Haushofer terbukti benar. Dunia saat ini dikuasai oleh negara-negara unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Negara-negara ini memang unggul dalam segala bidang, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan. Dina, next. Studi kasus. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emru Sihabang, meliputi keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Secara geopolitik sudah tepat karena berada di tengah Indonesia.
Ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur sudah tepat, kata Emrus Syihambing melalui telepon selulernya kepada antara di Jakarta Senin. Emrus Syihambing mengatakan hal itu menganggap keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni di Kabupaten Penajam Pasar Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pertimbangan minim bencana dan berada di tengah Indonesia. Presiden Joko Widodo memutuskan paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Senin 26 bulan 8. Menurut Emrus, secara geopolitik lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur tepat karena berada di tengah Indonesia. Jadi Presiden lebih mudah mengelola negara dan melakukan pengawasan ke seluruh wilayah, baik ke barat sampai ke ujung Sumatera maupun ke timur sampai ke ujung Papua. Next, Virgi. Pertimbangan lainnya bahwa di Kalimantan Timur adalah minim bencana. Menurut Emrus juga sudah tepat. Namun untuk lebih meyakinkan masyarakat Indonesia, Emrus mengusulkan agar lembaga berwenang seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa lokasi ibu kota negara yang telah diputuskan Presiden di Kalimantan Timur benar-benar minim bencana, baik bencana alam, gempa, banjir, longsor, dan sebagainya. Emrus juga mengusulkan agar perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timur dapat memberikan penjelasan karakter dan potensi daerah yang menjadi wilayah ibu kota yang baru. Emrus berharap pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN atau Bappenas, dan kementerian terkait lainnya dapat merencanakan secara matang pemindahan ibu kota negara, termasuk pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur. Untuk kesimpulannya, geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geopolitik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara atau kebijakan penyelenggaraan negara dikaitkan dengan kondisi atau masalah-masalah geografi, ruang, wilayah, atau tempat tinggal yang dimiliki suatu negara. Oke, terima kasih. Presentasi dari awal sampai akhir sudah selesai dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.